Halo teman-teman properti investor atau cost owner ya, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Saya mendapat berita ya bahwa beberapa teman atau relasi cerita bahwa ada yang ingin jual rumah kos ya dalam kondisi yang apa adanya gitu ya. Nah, tapi dari sini saya ingin menceritakan bahwa apa yang disampaikan dari teman saya tersebut, bisnis kos ini ternyata kelihatannya bagus ya, kelihatannya banyak cerita indahnya, tetapi ternyata banyak orang yang setelah menjalankan ternyata jadi masalah ya, ternyata menjadi rugi gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini memang kita harus pahami dulu ya tentang bisnis kos itu sendiri ya. Jadi bisnis kos itu sendiri memang pada prinsipnya adalah core-nya itu adalah bisnis properti, menggunakan properti ya, aset properti yang kita manfaatkan tempatnya itu kemudian disewa-sewakan dalam jumlah banyak, artinya lebih dari satu ya, sehingga memang jumlahnya itu bisa maksimal. Tetapi memang setelah kita amati yang ada, nah ini ternyata memang tidak semua menjalankan konsep itu dengan maksimal. Ternyata tidak semua juga menjalankan konsep itu sesuai ya, sesuai dengan permintaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan market ya, sehingga ya, yang terjadi adalah punya harapan ya rumah kosnya itu memberikan hasil yang bagus atau signifikan, bahkan ya ternyata hasilnya ya permintaannya lemah, marketnya tidak mendukung ya, kemudian juga ya tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Nah, ini yang paling penting. Saya menemukan memang beberapa teman-teman praktisi kos itu memang pada akhirnya sampai di titik tersebut. Tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali memang menjual. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa terjadi bisnis kos yang sebenarnya prospek dan kelihatannya mudah, ternyata tidak mudah juga dan tidak menguntungkan juga. Nah, sebelum saya bahas lebih detail ya, kembali perkenalkan saya Willy Steven dan saya berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia properti, khususnya di manajemen aset properti. Saya akan bantu kamu untuk bisa memberikan pandangan serta solusi bagi kamu terutama yang ingin memiliki ya passive income dari properti berupa properti, unit apartemen atau rumah kos. Oke, kita kembali lagi ke persoalannya. Apa sih yang terjadi, kenapa orang bisa rugi? Yang pertama, kalau mereka kasusnya membeli rumah kos yang sudah berjalan ya, mereka biasanya kita tahulah mereka sudah memperhitungkan ya, mereka memang sudah melakukan survei ya, melakukan pemantauan dan juga memastikan perhitungan dan dari laporan keuangan ya yang mereka minta di awal. Sekilas memang pendapatannya sesuai, itu memang nyata ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di awalnya. Tetapi mereka tidak melihat sisi sebaliknya ya, bahwa mereka juga harus perhitungkan operasional dan pengeluaran termasuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, seperti apa? Seperti memang ya kita harus juga cukup memahami tentang bangunan dan persoalan bangunan ya. Nah, di sini biasanya mereka baru menyadari permasalahan-permasalahan yang ada di bangunan ya, itu setelah mereka menjalankan rumah kosnya sendiri ya. Nah, ini yang pertama harus dilakukan, dan ini memang ada baiknya kita juga bisa menyiapkan budget renovasi di awal ketika kita melakukan pembelian rumah kos, sehingga perhitungan kita menjadi lebih tepat. Ya, kemudian selain itu adalah yang kedua, bisa jadi mereka adalah mereka yang salah strategi ya, mereka yang salah strategi dalam pemilihan market ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita contohkan di Jakarta itu ada lokasi-lokasi favorit, ada juga orang-orang yang membangun rumah kos di lokasi yang kurang favorit.
yang tidak favorit, tapi mereka tidak menyadari hal itu sehingga mereka tetap ya menjalankan pembangunan, menjalankan bisnis rumah kosnya di lokasi yang memang tidak terlalu potensial ya, sehingga apapun usaha yang dilakukan ya itu tentu ada batasnya ya. Ibarat kita lompat di ceiling yang rendah ya, mau sebesar apapun effort kita, usaha kita untuk lompat setinggi-tingginya ya hasilnya sudah ditakar ya, itu. Nah, kemudian selain itu ya kita contohkan lagi ya, ada case lainnya ya. Yang ketiga, misalnya ada juga teman-teman yang punya rumah kos ya, tetapi menjalankan atau membangun rumah kos dari apa yang sudah ada, tetapi tidak memahami dari sisi kepentingan market, kebutuhan market ya. Jadi ini pernah saya juga temui, ada rumah kos yang itu kamar mandinya itu hanya 10% kamar mandi dalam, seperti itulah misalnya. Tetapi pemilik kos ini terlanjur membeli dengan kredit yang cukup besar ya, sehingga tentunya akhirnya terjebak ya dalam kewajiban kredit. Tapi di satu sisi yang lain ya, harga sewanya tidak bisa tinggi dan ya tentu saja akhirnya bukan malah mendapatkan hasil sewa atau passive income, tetapi harus bisa memberikan uang untuk membayar cicilannya karena uang sewanya tidak bisa menutupi. Ini adalah contoh-contoh pengalaman dari yang saya temukan terhadap bisnis kos yang berjalan di lapangan. Oke, jadi itulah beberapa contoh dari apa yang saya temukan di lapangan tentang bisnis rumah kos yang sudah berjalan, dan tentunya masih banyak contoh case-case dari mereka yang menjalankan bisnis kos. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa masing-masing tentunya punya pendapat ya, apakah bisnis kos ini masih menjanjikan atau sudah tidak menjanjikan. Tentunya tidak terlepas dari masing-masing orang ya, kita semua ya punya kebutuhan dan prioritas masing-masing. Bisa jadi dari kalian memang ya sudah tahu potensinya, juga sudah mempelajari dengan sangat mendalam tentang bisnis kos sehingga sangat antusias untuk bisa segera terjun. Tapi mungkin juga ada sebagian orang yang memang sudah bisa menjalankan bisnis kos, tetapi juga ada kebutuhan lain atau prioritas lain sehingga mau tidak mau melepas bisnis kosnya. Atau bisa juga mungkin bagi mereka yang terlanjur melakukan kesalahan, tapi ya mungkin mereka bisa melakukan cut loss ya propertinya ya, dengan harapan mereka bisa memulai bisnis baru atau ya termasuk juga bisnis kos baru ya, dengan harapan yang lebih besar, lebih baik juga. Tentu saja ini semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Buat kalian yang ada kendala untuk memulai bisnis kos atau juga kendala ketika menjalankan bisnis kosnya, kamu bisa ya diskusi atau komen di bawah video ini. Sekian sharing saya pada kesempatan video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.